Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita berwasilah dengan surah ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, diisi dada kita dengan hikmah, ilmu yang bermanfaat, dibantu kita untuk istiqomah taat, sehingga kita nanti bisa kembali dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikarenakan ini bulan Maulid, maka kita akan membahas kewajiban tentang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti sunnah. Kita akan bahas sebisa mungkin ya. Kalau bicara sunnah ini sebenarnya tidak bisa selesai satu kali pertemuan, tapi ini kita singkat, kita ambil misalnya. Ayat yang kita bahas adalah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang dimaksud dengan cinta? Tuhibbunallah, mencintai Allah. Cinta itu letaknya di hati atau di perbuatan? Cinta itu letaknya di hati. Tidak ada orang yang sehat akalnya yang mengatakan cinta letaknya di perbuatan. Karena cinta itu adalah rasa. Rasa itu letaknya di hati. Lalu kenapa kalau kita cinta disuruh mengikuti Rasul, mengikuti sunnah Rasul? Karena mengikuti sunnah Rasul itu adalah tanda cinta, bukti cinta. Tapi kalau ditanya cintanya,
itu rasa. Maka dalam sebuah hadis sahih ada seorang sahabat, ya, sahabat ini sederhana orangnya. Ya Rasul, mata sama, kapan terjadi kiamat? Ya, Rasul kaget. Ini orang ini belum mampu udah nanya kiamat. Emang kamu udah siap? Bekal kamu apa? Jadi sahabat Arab baru ini mengatakan, nggak ada ya Rasul, biasa aja orang. Sholat kamu gimana? Biasa, nggak banyak, wajib aja. Puasa kamu nggak banyak, biasa aja. Puasa Ramadan. Loh, jadi kenapa nanya kiamat? Lalu pemuda itu mengatakan, ya Rasul, tapi aku punya modal. Apa modalnya? Aku mencintaimu, aku mencintai Allah dan Engkau Rasulnya. Apa dia Rasul? Jawab Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Jadi cinta itu sebenarnya amalan hati, amalan qalbu. Dengan amalan zahir yang secukupnya, yang wajib-wajib saja seperti pemuda tadi. Tapi hatinya memang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, bisa membuat dia nanti al-mar'u ma'aman ahabba, berkumpul bersama orang yang dia cintai. Dari sinilah dipahami bahwa amalan qalbu, amalan hati, amalan ruh itu lebih utama daripada sekedar amalan fisik. Ya. Karena memang hatinya cinta kepada Rasul. Kalau ibadahnya gak banyak-banyak banget, tahajudnya gak banyak. Dia merasa ibadahnya sangat sedikit dibanding sahabat lain, tapi betul-betul dia mencintai Rasul. Apapun kata Rasul dia ikuti, dia patuhi. Apa yang disenangi Rasul dia lakukan. Maka dia akan bersama Rasul nanti di akhirat. Maka cinta itu adalah mailan nafs, kecenderungan nafs jiwa kita kepada sesuatu, ya, untuk menyempurnakan apa yang diinginkannya. Sebagian mengatakan Ibnu Arafah, mahabbah indal Arab iradah syai' ala qasdlah. Keinginan kepada sesuatu untuk menunaikan maksud tujuannya. Jadi ada keinginan yang kuat di hati untuk mengabdi kepada orang yang dicintai, gitu kan? Dan dimaksud dengan mahabbah al-abdu lillahi wa rasuli, yang dimaksud dengan mahabbah cinta kepada Allah dan Rasulnya, ta'atihi lahuma, mentaati Allah dan Rasulnya, wa ittiba'u amarahuma, dan mengikuti perintah-perintahnya. Wa mahabbah lillah wa mahabbatullah lil ibad, dan ada rasa cinta mahabbah di dalam hati seorang hamba kepada Allah. Dan dengan begitu in'amu alaihim bil ghufran, maka Allah akan memberi nikmat keampunan sebagaimana Allah katakan dalam ayat tadi. Dan Allah berfirman, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang kafir, dan Allah tidak mau mengampuni dosa orang yang kafir. Tapi orang yang mencintai Allah, yang taat kepada Allah Rasulnya, mereka mendapat ghufran. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini, ya, disebut di dalam hadis, qala Ibnu Abbas annal yahud lamma qalu nahnu abna'ullah. Ibnu Abbas mengatakan
orang-orang Yahudi ngaku-ngaku ya mereka itu termasuk orang yang paling mencintai Allah. Apa mereka bilang? Nahnu abna'ullah wa ahibbah. Kami adalah anak-anak Allah dan pecintanya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah. Ikuti Rasulku, kata Allah. Kalau nggak ikut Rasul, bohong. Yahudi itu bohong, ngaku-ngaku orang yang mencintai Allah. Jadi tanda cinta ini, kata beliau, khitab dalam ayat ini, titah perintah dalam ayat ini secara umum, ya, mengajak kita mencintai Allah. Maksudnya apa? Mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Dan thariqah Muhammadiyah ini, jalan kehidupan Rasul ini bahagian dari yang merupakan bukti kita untuk mencintai Allah. Lalu beliau mengatakan lagi, fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri. Kalau ada orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, lalu dia mengaku-ngaku cinta kepada Allah, itu bohong. Ya. Maka dia tidak bisa mengaku sebagai pecinta Allah dan Rasulnya hatta yattabi syar' al-Muhammadiyah, sampai dia mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Fi jami' aqwalihi, dalam seluruh perintah-perintahnya, wa af'alihi, perbuatan Nabi, sebagaimana di dalam hadis sahih disebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal laisa alaihi amruna, tak ada kami perintahkan untuk mengamalkan itu, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Nah, inilah nanti yang menyebabkan bid'ah sesat itu tertolak. Nanti kita jelasin secara ilmu fikih. Sebab kalau orang memahami ini secara tekstual, nanti ada juga kalau sempit memahaminya membahayakan juga, menyesatkan. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir dan bayannya pengulangan saja, hampir sama maknanya. Qul ya Muhammad lahum, katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuti'una Allah, jika kamu mentaati Allah, wa tarabuna fi sawabihi, mengharapkan balasan-balasan dari Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, famtisalu, ya, ma anzalallahu alaihi, maka hendaklah kamu melaksanakan apa yang diturunkan Allah kepada kamu, minal wahyi, dari wahyu, yardallahu alaikum, maka Allah akan ridho kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan seterusnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan sedikit, ruya annahu nazala qawlihi. Ayat ini diriwayatkan turun berkenaan dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah. Qala Abdullah bin Abi Zaim, berkata Abdullah bin Abi Zaim, al-munafiqin, dia orang munafik, inna Muhammadan yaj'alu ta'atihi ka ta'atillah, dia bilang sesungguhnya Muhammad itu menjadikan mentaatinya seperti mentaati Allah. Wa ya'muruna an nuhibbah, dia menyuruh kita untuk mencintai dia, kama ahabban nasara Isa, sebagaimana ya kaum Nasrani mencintai Isa. Maka turunlah ayat, qul atiiullah war rasul, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Ai atiiullah bittibai awamiri, yaitu taatilah Allah
dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Taatilah Rasul dengan mengikuti sunnahnya dan hidayah yang atau petunjuk Rasul dan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kita lihat tadi dari salah satu riwayat ini, orang munafik itu menganggap mentaati Nabi itu sampai-sampai menyembah Nabi seperti orang Nasrani gitu kan. Mentuhankan Nabi. Oh enggak, tidak begitu maksudnya. Disuruh mentaati perintah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana cara kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini nanti saya ambil ringkasnya saja. Maka muncullah ilmu ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Ya. Bagaimana cara kita mengikuti sunnah? Tidak sedikit orang yang tidak memahami fikih usul fikih dengan baik, mereka kira mengikuti sunnah itu semuanya wajib. Tapi sunnah harus Bapak Ibu bedakan sunnah dalam ilmu hadis dengan sunnah dalam ilmu fikih. Nah, ini bahayanya gini. Apakah mengikut sunnah Rasul itu wajib seluruhnya? Dulu karena ayat seperti ini, para ulama hadis itu banyak yang tersesat. Salah satu ulama hadis, ulama besarnya seperti Ibnu Uyainah. Apa dia bilang? Kalau tidak jumpa dengan Imam Malik, sebagian ulama hadis, ulama besar juga mengatakan, kalau nggak ketemu dengan Imam Ahmad, niscaya kami akan tersesat. Ketika ditanya, kenapa Syekh tersesat? Karena kami mengira semua yang datang dari Rasul itu wajib hukumnya diamalkan. Jadi semua yang datang dari Rasul dia tak wajib ikuti. Rasul kalau bersisir dulu sibaknya sibak tengah gini, wajib nggak diikuti sibak rambut Rasul? Lalu nanti dia lihat orang Nasrani beda lagi, dia buat sibak kanan, wajib nggak diikuti sibak rambut? Nah, ulama hadis dulu belum mengenal hukum fikih yang 5, ahkamul khamsah, wajib, sunnah atau anjuran. Ini beda dengan sunnah dalam hadis. Kalau sunnah di dalam hadis adalah, ya, ini dia. Sunnah identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apa bentuknya? Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, maupun sifat Nabi. Ini sunnah namanya. Apakah seluruh perkataan, perbuatan dan takrir Nabi wajib dilaksanakan? Kalau sunnah dalam fikih, dia salah satu jenis hukum. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak dosa. Apakah seluruh perkataan perbuatan Nabi sifatnya wajib dikerjakan? Kalau dikerjakan pahala, kalau tak diikuti berdosa? Ternyata tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ini kesesatan orang hadis itu di sini nanti. Ya. Ini dia. Ternyata hukum melaksanakan sunnah Rasul itu ada 5. Ada sunnah. Sunnah itu kan perkataan, perbuatan, takrir. Oke? Ini definisi ilmu hadis. Bapak Ibu harus paham ini. Ini orang sebelah sesatnya di sini nanti nih, karena enggak memahami fikih dengan baik. Ya. Tetangga sebelah kita sesatnya di sini. Perkataan, perbuatan, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dihukumi wajib, melaksanakannya. Apa itu wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Hukumannya dosa. Nah, itulah disebut dengan hukum. Ya. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat. Ini wajib. Kalau ditinggalkan dosa besar. Ini kewajiban agama. Ya. Kemudian sunnah
perkataan perbuatan takrir Nabi, ada yang hukum melaksanakannya, sunnah juga anjuran. Satu sunnah ilmu hadis, satu sunnah ilmu fikih. Bisa dibedain ini? Sunnah dalam fikih anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa contohnya? Sholat tahajud. Dosa enggak tinggalkan tahajud? Masuk neraka enggak? Tidak. Karena Allah mengatakan tahajud itu nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di keheningan malam bangunlah engkau laksanakan sholat nafilah. Nafilah itu artinya amalan tambahan. Amalan tambahan dipahami ulama fikih, ahli hukum Islam. Amalan sunnah, sunnah itu sama dengan zaidah, tambahan, sama dengan nafilah, sama dengan fadilah, keutamaan, sama dengan mustahab, dicintai, dianjurkan, sama dengan tatawwu, disenangi Allah dikerjakan. Banyak istilahnya itu Pak dalam fikih. Ya. Jadi sunnah Nabi ada yang sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, hukumnya ada yang sunnah. Nah ini bedakan. Satu sunnah dalam arti ilmu hadis, satu sunnah dalam ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Nah orang-orang tetangga sebelah, sunnah ilmu hadis dijadikannya hukum. Nah, ini rusak akalnya nanti Pak di sini. Sesak kita dibuatnya. Inilah yang dikatakan Ibu Nuyainah. Kalau tidak ketemu ahli hadis, ahli fikih, niscaya kami akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena dianggap ahli hadis ini semua sunnah Rasul wajib dilaksanakan. Padahal ada yang sunnah yang anjuran. Motong kuku wajib kan? Sunnah. Ya. Pakai tutup kepala sholat wajib gak? Kalau saya nggak pakai tutup kepala sholat, batal nggak sholatnya? Enggak, ini sunnah, bukan wajib. Jadi sunnah yang wajib. Nah, ini saya jelasin ini supaya Bapak Ibu paham di sini ya. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu jangan sesat. Ahlussunnah wal Jamaah ini kokoh ilmunya. Yang di sono itu ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti ilmu fikih. Yang nggak hukum dianggap hukum. Ya. Kemudian sunnah Rasul dalam ilmu hadis, perkataan perbuatan takrir, ada yang hukumnya mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, tak berpahala, ditinggalkan pun tak berdosa. Contohnya apa? Contohnya sisir Nabi, sibak Rasul. Nabi sisir belah tengah. Lihat orang Yahudi belah tengah. Kemudian orang Nasrani belah kanan. Nah, dilihatnya lagi, kayaknya cakep belah kanan. Belah kanan beliau. Makan kurma. Nabi makanannya, makanan pokoknya kurma. Bapak tiap hari makan apa? Beras. Kalau beras belum bisa dimakan, Pak. Makan nasi. Makan ayam. Nabi pernah makan ayam. Pernah makan bebek? Tiap hari makan ayam, ikan, bebek. Nabi tak pernah Pak. Makan ikan gabus, ikan lele. Ada lele dimakan Nabi? Enggak ada riwayatnya. Apa hukumnya? Makan ikan lele, makan kurma, makan gandum. Itu perbuatan Nabi tidak? Perbuatan. Berarti perbuatan adalah sunnah. Nah sunnah Nabi, perbuatan Nabi makan kurma hari-harian. Itu hukumnya apa mengikutinya? Hukumnya mubah. Secara umum ulama usul fikih mengatakan hukumnya mubah. Kenapa mubah? Tak diperintahkan Rasul. Kalau kalian mau ngikutin aku makan kurma tiap hari ya, ada begitu? Tidak ada.
maka nanti di dalam ilmu fikih yang keluar dari Nabi itu, Pak, ini ilmunya ilmu ilmuwan. Ada berupa wahyu, ada ilmu kenabian. Nanti akan terjadi, akan datang Dajjal Imam Mahdi, itu namanya nubuah, kenabian. Ada ijtihad Nabi, ada budaya Arab. Ada yang terbit dari budaya. Ini saya contohin. Orang Arab itu, Nabi kalau lihat Abu Bakar Umar berdebat, beda pendapat Abu Bakar Umar, ditarik Abu Bakar jenggot Umar. Umar naik jenggot Abu Bakar. Jadi kalau debat jenggotnya ditarik, Pak. Ya, beda pendapat. Ini bapak kalau beda pendapat sama bapaknya, berani nggak narik jenggotnya? Bukan begitu, Pak. Berani narik jenggot kiai? Hah? Itu sunnah sahabat. Berani ngamalkannya? Ya, berani nggak? Kiai bukan begitu, Kiai. Ustaz Faisal tadi bilang begitu, sambil tarik jenggotnya. Kiainya gini-gini. Kira-kira apa yang terjadi? Buat tahu nanti kata kiai. Itu namanya budaya Arab. Ini yang tak dipahami orang sebelah tadi. Gak ahli fikih mereka, Pak. Ahli tekstual saja. Jadi kalaupun terbit dari budaya bangsa Arab, kebiasaan orang Arab dilakukan Nabi sebagai orang Arab, yang seperti itu nggak wajib kita laksanakan. Jangan Bapak kira nanti, wah Abu Bakar Umar kalau beda pendapat debat tarik jenggot. Wah begitu beda pendapat mungkin tarik jenggotnya. Oh kiainya marah, kata kiainya. Abu Bakar Umar budaya Arab kalau marah tarik jenggot itu artinya memuliakan, supaya jangan naik emosinya tarik jenggotnya. Itu memuliakan, Pak. Ya. Orang Arab itu narik jenggot memuliakan, pegang kepala memuliakan. Bapak kalau datang ke sini budaya Indonesia, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk kepala. Masya Allah, udah lama nggak datang. Marah nggak dia? Kalau orang Arab budayanya nggak marah. Inilah nanti muncul ilmu hukum fikih namanya al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi hukum. Kenapa? Adat budaya Arab beda dengan budaya Indonesia. Tidak bisa kita paksakan itu. Ada yang jenis kebiasaan hari-hari budaya yang tidak bisa kita wajibkan. Ya, ini yang tak dipahami orang sebelah itu. Karena mereka dari fikih. Inilah yang membuat bahwa mereka sesat, kata Ibnu Uyainah. Mereka kira semua yang dari Nabi itu wajib. Ya, wajib diikuti, padahal enggak begitu. Satu waktu, ini ijtihad. Perang Khandaq. Tiba-tiba Nabi memberikan usul. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Maaf ya Rasul, apakah kata-kata engkau tentang ini, siasat ini adalah wahyu Allah?" Salman Al-Farisi ngerti dia. Wah ini kayaknya bukan wahyu. Lalu ditanya menghormati Rasul. "Tidak ya Salman, ini bukan wahyu dari Allah yang disampaikan." Nah kalau begitu aku punya pendapat lain Rasul. Apa itu? Perang Khandaq ini menurutku yang paling bagus kita buat paret. Ya, sebelum masuk kota Madinah sehingga nanti mereka mau tidak bisa menyerang kita. Karena kita buat paret keliling. Baik, usul yang bagus. Kalau gitu silakan buat paret kata Nabi. Nah artinya apa? Tadi Rasul berijtihad, berpendapat, mengatakan sesuatu. Nah Salman Al-Farisi agak ragu. Ini pendapat Rasul dari Rasul, ijtihadnya atau firman Allah dari Allah. Maka dia konfirmasi, "Ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau wahyu?" "Ini pendapatku." "Kalau pendapatmu ya Rasul, aku punya pendapat beda." "Apa itu?" "Menurutku lebih baik kita buat parit di perang Khandaq." Ini namanya ijtihad. Jadi yang keluar dari Rasul itu tidak semuanya wahyu. Itu setelah diteliti berdasarkan ilmu.
Jadi kalau orang nggak sampai ilmunya kemari, bisa gini nanti Pak. Maka ada orang gila ikut jemaah sunnah, sikit-sikit sunnah, mau semuanya sunnah. Sama cara nyuci hidung pun sunnah. Gimana cara nyuci hidung Nabi? Memang mengikuti sunnah tanda kecintaan, tapi kalau sudah ulun berlebihan, mereka sebut kita berlebihan membaca sholawat, tapi mereka kadang mengkultuskan Nabi berlebihan. Sampai ada jemaahnya yang gila gara-gara ikut sunnah sekecil-kecilnya. Padahal tidak semua yang terbit dari Rasul wajib diikuti. Maka untuk memahami sunnah ini harus paham ilmu fikih, usul fikih dengan baik Pak, supaya jangan sesat. Karena kaitan sunnah itu nanti dengan hukum. Maka ketika saya bilang sama salah seorang jemaah, sunnah itu ada yang haram diikuti. Kaget dia. Kok ada sunnah yang haram Ustaz? Katanya. Ada sunnah yang haram. Apa sunnah yang haram diikuti? Nikah lebih dari 4, istrinya 9 atau 11. Sunnah Nabi tak? Sunnah. Dari mana kita tahu sunnah? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi sunnah. Mau ikuti? Wajib kita nikah lebih dari 4? 4 aja gak kuat, 1 aja berantem terus. Ya kan? Itu sunnah yang haram. Maka disebutlah namanya sunnah khususi. Itu sudah diteliti ulama fikih itu secara mendalam, biar jangan sesat umat ini. Ada sunnah Nabi yang makruh. Apa sunnah Nabi yang makruh? Nabi bulan puasa mencium Aisyah, diciumnya Aisyah. Jadi cuma sama, ya Rasul, boleh mencium bulan puasa ya Rasul? Aku beda sama kalian. Aku lebih kuat nahan syahwat, kalian tidak usah. Kalian tidak kuat nahan syahwat. Tapi kabarnya mengatakannya berarti makruh kata ulama fikih. Ya. Begitu cium istrinya langsung gak kuat kan, langsung buka. Apalagi orang Arab kan, kadang lihat cewek aja sudah gemetaran kan, apalagi cium istrinya. Iya, makanya dimakruhkan Nabi SAW. Kata ulama makruh, tidak disukai. Boleh dilakukan Nabi. Sunnah Nabi, ya, karena perbuatan Nabi. Ada lagi sunnah yang unik. Nabi berpesan, nanti kalau aku wafat, kuburkan aku di rumahku, di tanahku. Rumah Nabi di mana? Sebelah masjid dekat Raudhah. Tiba-tiba Pak Jul, kan orang sono bilang ikuti sunnah wajib. Tiba-tiba Pak Jul ngomong ini, umpamanya pengurus masjid. Apa kata Pak Jul? Nanti kalau aku meninggal, kayak Nabi Muhammad, kuburkan aku di sebelah masjid. Seperti Nabi gitu. Boleh gak? Boleh gak? Ya gak boleh. Tanah masjid kan tanah wakaf, bukan tanah pajul. Oh iya, tanah masjid tanah wakaf. Nabi kan tanah rumahnya. Kalau gitu, nanti kuburkan aku di halaman rumahku. Mau di ruang tamu dikuburin. Nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku, di tanahku, di ruang tamu. Mau kuburannya di ruang tamu? Mau? Sunnah Rasul gak itu? Minta dikubur di rumahnya, di tanahnya. Sunnah Rasul. Dari mana kita tahu sunnah? Itu kata-kata Rasul, itu pesan Rasul kepada keluarga. Wajib gak diikuti? Paham Bapak? Itulah cerdasnya ulama fikih. Maka Ibnu Muyainah mengakui kalau nggak ketemu dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hadis zaman dulu, tabi'in, kalau nggak ketemu ulama fikih mazhab, niscaya kami akan celaka selama-lamanya. Kenapa? Karena di otak kami pikir seluruh sunnah Nabi itu wajib diikuti. Itu dilakukan orang tetangga sebelah kita, Pak. Kesesatan ulang. Mereka kira sunnah Nabi itu wajib
semua. Kalau enggak sunnah, bid'ah sesat, haram. Akhirnya mereka berhukum dengan sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah bukan hukum. Sunnah di perkataan perbuatan Nabi, perkataan perbuatan kata Nabi bukan hukum. Ulama mana mengatakan perkataan perbuatan Nabi itu hukum? Enggak. Sunnah yang hukum itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu yang hukum. Sunnah ilmu hukum. Mereka robah hukum Islam ini, Pak. Makanya mereka ini dikeluarkan dari Ahlus Sunnah ya gara-gara itu. Salah satunya merusak ilmu ulama salaf. Katanya ngikut salaf. Ini ilmu yang sudah dirinci ulama salaf. Ilmu imam mazhab, mazhab 4 mazhab itu diikuti seluruh ulama hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai itu mengikuti ulama mazhab. Kenapa? Karena mereka tidak punya metodologi dalam berhukum. Maka tidak kita kenal fikih Bukhari. Ada enggak fikih Bukhari? Mazhab Bukhari? Mana ada? Fikih Muslim, mazhab Muslim? Mana ada? Walaupun Bukhari ahli hadis, walaupun Muslim ahli hadis, enggak ada ulama orang mau ngikutin mereka, Pak, berhukum seperti Imam Malik, Syafi'i, Malik, Ibnu Malik, Ahmad bin Hanbal dan Hanafi. Kenapa? Karena yang 4 ini yang dikenal, di samping mereka hafal Quran, hafal ribuan atau ratusan ribu sunnah, mereka juga ahli fikih. Makanya ulama hadis dulu ngikut ahli fikih. Tiba-tiba datang orang sekarang maksa ulama fikih ngikut mereka yang hafal hadis, yang hafalan hadisnya pun tidak sempurna, mengacaukan hukum Islam. Tak bisa berdialektika dengan keadaan masyarakat. Buaya haram, buaya halal, daging buaya, ya kan? Masa daging buaya halal? Buaya itu binatang ganas, Pak, makan orang, karnivora, binatang buas, bertaring lagi, hidup di 2 alam lagi. Itu kan ciri-ciri haram, dihalalkan sama mereka. Kenapa? Karena Imam Malik menghalalkan. Tapi ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik apa hukum buaya? Imam Malik nggak tahu buaya itu apa. Buaya itu binatangnya begini, dia di air gini-gini. Kalau di air halal itu katanya. Kalau insya Allah kalau ditunjukkan sama Imam Malik buaya itu kayak gini, Imam Malik, haram itu kalau begitu, kata Imam Malik mungkin Pak, karena dia nggak tahu. Tapi Imam Syafi'i mengharamkan buaya. Ya. Imam Malik menghalalkan kemungkinan besar karena dia memang nggak tahu buaya itu apa katanya. Lalu jelaskan buaya itu binatang begini. Kalau di air pula semua binatang air halal itu dimakan katanya. Lalu diambillah pendapat Imam Malik, disebarlah di Indonesia. Kita ngajak Syafi'i mengharamkan buaya. Mereka bajarkan mazhab Maliki. Mana ada mau terima? Jadi bahan tertawaan. Ini orang gak ngerti fikih sebenarnya. Itulah kalau orang gak dalam ilmu fikihnya, ngerecokin hukum. Sikit-sikit sesat haram. Sesat itu kan haram. Ya, ketika kita sikit-sikit dianggap sesat, dia nggak ngerti kaidah haram. Dia nggak gunakan kaidah haram dalam menyesatkan orang. Semua yang sesat itu bila sesat itu haram. Yang haram itu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal jelas, yang haram jelas. Kalau nggak jelas sama-sama, jangan berani-berani mengharamkan yang sama-sama. Yang sama-sama itu masih subhat. Yang bisa keluarkan hukumnya ulama ahlinya, ahli hukum. Ahli hadis belum tentu bisa. Kenapa? Karena mereka nggak hafal kaidah-kaidah hukum. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan mereka itu kurang menguasai kaidah-kaidah syariat Islam, kata beliau. Memang kita merasa, Pak, saya S1, S2-nya jurusan syariat, belajar fikih, usul fikih mendalam begini. Ini pelajaran dasar. Mereka ilmu dasar aja gak ngerti, tapi merasa ahli hukum, nyesat-nyesatin orang. Padahal ilmu hukum taklif dengan wadihinya saja belum sempurna dipahami. Jadi recok lagi. Akhirnya kita adu ilmu terus sama mereka. Capek, Pak, ya. Saya kadang-kadang lelah juga ngajarin orang itu. Kenapa? Karena tak belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Coba ini, lihat. Tambahkan ilmunya dikit. Ini yang sering jadi masalah. Ya, ini juga sering jadi masalah. Hukum itu di dalam ilmu fikih itu ada dua jenis, namanya taklifi. Hukum taklifi itu dia sifatnya iktidoan, ada perintah, perintahnya keras, wajib, ditinggalkan haram, lawannya. Dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kalau perintahnya tidak keras, namanya sunnah, anjuran, bukan sunnah hadis ya. Kalau sunnah dalam ilmu hadis perkataan, perbuatan, takrir, tapi sunnah dalam fikih itu anjuran. Paham? Kenapa anjuran? Perintahnya enggak keras. Kalau ditinggalkan enggak ada hukumannya. Gitu loh. Enggak masuk neraka. Kayak sholat duha, sholat sunnah sebelum subuh. Ada enggak hukuman nerakanya? Enggak ada. Tapi pahalanya besar. Sholat sunnah rawatib itu sunnah. Ini sudah ribuan tahun dipakai ulama Pak, dirusak-rusak orang hadis sekarang. Saya capek ini meneruskannya ini. Apalagi kalau kita lihat Facebook, macam-macam WA. Waduh ya Allah, kenapa begini umatnya sekarang ini? Ini udah ribuan tahun, Imam Mazhab itu sudah 1000 tahun lebih adanya. Ya kan? Imam Syafi'i itu wafat berapa? Lahir 150 Hijrah. Wafat 200 Hijrah, sekarang sudah 1400, sudah 1200 tahun hukum Islam ini dipakai. Ini dirusak-rusak sama orang sekarang yang gembur-gembur sunnah itu. Nah, haram. Ini larangannya keras, makanya haram. Kalau larangannya tidak keras, namanya makruh, tidak ada hukuman. Meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan sholat rawatib, nggak ada hukuman neraka. Nanti mubah, tadi sudah dijelaskan. Inilah namanya hukum taklifi. Ada lagi hukum wadi. Wadi itu ada 3 minimal. Sebab sudah dewasa, maka wajib sholat. Anak-anak wajib gak sholat? Belum. Itu baru hukum namanya. Ya. Syarat sah sholat adalah wudu. Bapak sholat tapi gak ada wudu, sah gak sholatnya? Batal. Ya. Batal. Bapak sholat, buang angin, sah gak sholatnya? Syafi'iyah batal. Kenapa? Karena buang angin membatalkan wudu. Wudu batal, ikut sholatnya batal. Paham? Itu namanya syarat. Jadi kalau nggak wudu, sholat itu kan nggak sah, karena dia syarat sah. Itu namanya syarat. Itulah hukum. Yang ketiga, mani penghalang. Ibu kalau lagi halangan datang bulan purnama, datang bulan, boleh nggak sholat? Nggak boleh kan? Kalau ibu sholat maksain, apa hukumnya? Dosa. Itulah namanya mani penghalang, menghalangi kita ibadah. Datangnya. Itulah yang disebut hukum. Jadi hukum itu kalau nggak taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dia jatuhnya ke wadi. Sebab syarat mani. Ini pelajaran S1 awal kita mengenal ilmu syariah. Ini saja ilmu mereka nggak selesai. Kenapa hukum ini mereka buang, lalu mereka berhukum dengan sunnah bid'ah? Sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan, takrir Nabi, yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi, takrir Nabi. Apa hukum salat 5 waktu? Sunnah Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul. Kan gak nyambung gitu Pak. Apa hukum salat 5 waktu? Sunnah Rasul, perbuatan Rasul. Nyambung gak? Koslet kan? Koslet Pak. Mohon maaf, saya ini agak keras ini. Memang itu aliran koslet bagi saya. Karena tidak berilmu fikih mereka berhukum. Ya, kenapa? Berhukum pakai sunnah bid'ah. Kalau enggak sunnah bid'ah. Padahal hukum itu bukan sunnah bid'ah. Hukum itu apa? Hukum itu taklifi atau wadi. Loh, dari mana kok berani-beraninya mereka berubah sunnah bid'ah hukum? Sunnah ini kena hukum. Mengandung hukum, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Bidah itu kena hukum, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu ilmu fikih, itu ilmu hukum Islam.
Sunnah bila itu dijatuhi hukuman, bukan jadi hukum. Paham Bapak Ibu? Ya. Tapi mereka enggak. Itu apa hukumnya? Sunnah. Apa sunnah? Perbuatan Rasul. Ya. Perbuatan Rasul apa hukum? Apa hukum merokok? Hukum merokok. Ya, merokok hukum merokok. Merokok kan perbuatan. Aneh kan? Paham Bapak ini penjelasannya? Ini perlu diulang-ulang ini Pak, karena takutnya sudah kena brainwashing juga sebagian kita kan. Perbuatan Rasul, sunnah Rasul, hukum enggak? Perkataan perbuatan takrir, ini hukum enggak? Enggak, perkataan perbuatan takrir mengandung hukum, sumber hukum, bukan hukum. Paham sampai sini? Udah paham belum? Ini ngangguk paham atau bingung? Ini ilmu dasar Pak. Kalau nggak punya ilmu dasar ini, koslet gampang dikosletkan orang sebelah. Ya. Apa hukum itu? Itu sunnah Rasul katanya. Apa sunnah Rasul? Perbuatan Rasul. Ya, perbuatan kau hukum. Nggak jelas cara berhukumnya. Apa hukum mencuri? Hukum mencuri. Ya, mencuri kau hukumnya mencuri. Kan perbuatan mencuri. Apa hukum mencuri? Hukumnya haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa hukum salat sunnah rawatib? Hukum salat sunnah rawatib sunnah. Apa sunnah? Anjuran. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa hukum salat sunat? Salat dua. Hukumnya sunnah. Sunnah maksudnya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Itu baru hukum. Tapi mereka tidak. Itu apa hukumnya? Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa? Perbuatan Rasul. Ya, perbuatan apa hukum? Kan perbuatan Rasul ada yang haram. Nah, itu apa hukumnya? Nabi nikah lebih dari 4. Apa hukumnya? Itu sunnah Rasul. Ya kerjakan. Sunnah Rasul itu haram. Neraka kita kerjanya Pak. Dosa besar. Makanya orang yang nggak paham ilmu fikih, ada juga yang berani nikah kan 9 istrinya. Kenapa nggak ngerti fikih? Ada yang begitu? Ada. Ini agak saya ulang-ulang ini Pak, untuk memformat ulang pemikiran bapak-bapak jemaah ini supaya jangan sesat. Kalau saya insya Allah nggak bisa disesatin karena sudah belajar sudah sampai selesai. Tiga. Yang kita khawatirkan orang-orang yang kosong ini. Maka nanti fikir-fikir kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak sunnah bid'ah. Bid'ah itu apa? Tidak dicontohkan Rasul, tak dikatakan, tak diperbuat, tak ditakdir Rasul. Apa hukum bid'ah? Ada yang wajib membukukan Quran, tak diperintahkan, tak dikatakan. Makanya Abu Bakar ketika disuruh mengumpulkan Quran takut dia. Aku nggak berani Umar. Kenapa? Nggak diperintahkan Rasul. Ini maslahat. Kalau nggak kita kumpulkan, para hubbas banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Apa yang kita tinggalkan nanti? Untuk generasi sesudah kita, umat Islam sesudah kita. Akhirnya terbuka hatinya. Baik, panggil Zaid bin Sabit, tolong kau kumpulkan dulu Al-Quran ini. Takut, karena 60 sahabat yang hafal Quran sudah meninggal di Bi'ri Ma'unah, perang Yamamah. Maka kata ulama fikih, contoh bid'ah yang wajib itu membukukan Al-Quran. Kalau enggak dibukukan Al-Quran, hilang firman Allah. Kalau enggak dikumpulkan, enggak ada pegangan hidup kita. Ya. Dulu di zaman Nabi menulis hadis itu dilarang Nabi. La taktubu anni ghairal Qur'an. Sahabat, jangan kalian tulis dari diriku kecuali Quran. Dilarang Nabi nulis hadis, Pak. Sekarang menulis hadis dilarang enggak? Enggak. Kenapa enggak dilarang? Kata ulama, karena Al-Quran sudah terkumpul, tidak lagi mungkin bercampur dengan hadis, maka sudah boleh menuliskan hadis. Dulu dilarang Nabi. Mau ngamalkan larangan Nabi. Larangan Nabi pun bisa berubah. Karena berubah keadaannya. Dilarang Nabi nulis hadis, Pak. Itu hadis sahih. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis selain dari Quran yang muncul dari diriku. Takut Nabi bercampur. Sahabat tak bisa bedakan. Sebagian sahabat mengatakan bukan takut bercampur. Sebagian lagi mengatakan kalau Umar bin Khattab
Takut orang berhukum dengan kebiasaan Nabi yang dia tidak menghasilkan hukum sebenarnya. Tidak wajib tapi dia nggak wajib. Begitu. Ada sebagian sahabat yang begitu memahami. Maka Umar paling keras tuh melarang. Jangan kau tulis. Ada lagi ulama mengatakan tak boleh ditulis. Kenapa? Ya. Dikarenakan masa itu kan masa turun wahyu. Kalau ada masalah nanti akan turun wahyu, gitu kan. Maka diutamakan wahyu. Sehingga nanti sahabat itu ada yang tak mau menulisnya juga. Karena Nabi di samping melarang, juga kata sahabat sebagian ulama, yang boleh menulis hadis itu hanya sekretaris Nabi yang pintar nulis. Kalau nggak pintar takut salah tulis, sesat orang nanti sudahnya, gitu. Maka orang-orang tertentu yang dibolehkan menulis sama Nabi. Yang lain nggak boleh, suruh hapus karena takut salah tulis. Jadi gitu, bisa dipahami Pak ya. Jadi yang diikuti dari sunnah Rasul itu apa? Sunnah yang wajib, sunnah yang sunnah. Ya, adapun yang haram ini wajib ditinggalkan. Adapun sunnah Nabi yang makruh ya hukumnya makruh. Maka ulama fikih mazhab itu tidak bertengkar masalah sunnah bidah. Kenapa? Karena sudah selesai dengan hukum yang 5 ini Pak. Bidah itu ada yang wajib, bukukan Quran, ada yang anjuran, sholat tarawih 30 malam. Itu sunnah bid'ah yang sunnah. Nikmatil hadhil bid'ah, kata Umar bin Khattab. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Tiba-tiba orang sebelah mengatakan, maksud Umar bin Khattab itu bid'ah di situ bid'ah definisi bahasa. Kata mereka pula mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah. Pertanyaan saya, kapan pula kau sahabat ilmu definisi bahasa, definisi istilah? Zaman sahabat tidak ada definisi bahasa, definisi istilah. Ilmu definisi secara bahasa, secara istilah munculnya di masa tabi'in. Zaman sahabat tidak ada ilmu seperti itu. Ketika mereka katakan ini bidah, ya bidah. Mereka nggak ngerti secara bahasa, bidah secara bahasa, bidah secara istilah. Nggak ngerti sahabat yang begitu Pak. Karena perkembangan ilmu tidak sampai seperti itu. Tapi mereka alihkan karena tidak sesuai dengan akal mereka. Bisa dipahami ya? Ada bidah yang mubah. Apa bidah yang mubah? Ini bidah mubah nih. Coba lihat ini. Tulisan ini. Zaman Nabi ada nggak ini? Gak ada yang gini-gini Pak. Kaligrafi gini. Memperindah itu. Ini ambal ini. Bahkan bisa sunnah nanti supaya jangan kedinginan untuk orang tua. Zaman Nabi ada apa lagi nih? Masjid Nabawi. Tanah Masjid Nabawi Pak. Mubah nggak? Mubah. Bidah. Ada bidah yang makruh. Bidah yang makruh apa? Hah? Ada yang menyebut bidah yang makruh itu memperindah masjid. Karena Nabi gak suka masjid itu terlalu indah, megah, sementara masih banyak orang-orang miskin, fisiknya diindahkan. Ada yang berpendapat gitu. Maka Nabi mengatakan nanti di akhir zaman orang akan berlomba-lomba membangun masjid indah, gedung-gedung cakar langit. Itu dianggap sebagai ulama makruh, termasuk menguburkan mayat di masjid, sebelah masjid. Ya, ada sebagian kan masjid kuburannya di depan. Nanti orang mau tahajud jam 1 jam 2 malam ke masjid, kuburan di depan, tiba-tiba berasap kuburannya. Kaget deh. Ya orang-orang yang lemah imannya kan takut sama kuburan Pak. Ya, makanya dimakruhkan kuburan di masjid. Ada yang keras diharamkan mereka. Padahal Nabi kuburannya di sebelah masjid, tapi tidak dimakruhkan. Tapi dia nggak bidah masuk sebagian ulama. Bidah makruh. Nabi di pinggir masjid, karena dulu Nabi rumahnya berpisah sama masjid. Sekarang yang menyatu karena terjadi pelebaran. Ya. Maka sebahagian ulama itu masjidnya ditaruh di pinggir sana, jangan di sini. Kayak di kota sana itu masih ada yang di dalam masjid kuburan kan, itu makruh. Ya. Kalau di sana kenapa ditaruh di sana di luar masjid? Ya habis sholat gampang ziarah. Itu sebenarnya. Ya.
Ada juga bid'ah yang haram. Nah, bid'ah haram inilah yang sesat. Ini ilmunya harus tahu kita. Kaidah hukum haram harus tahu. Jangan nanti bid'ah makruh dianggap haram, bid'ah mubah haram, maulid haram. Kenapa? Tidak dilakukan Nabi. Ini orang goblok dalam ilmu fikih. Asal tak dilakukan Nabi haram, asal tak dilakukan Nabi haram. Emang maulid itu ibadah mahdoh? Maulid itu metode dakwah, maulid itu tabligh akbar, maulid itu mengingatkan orang kepada Rasulullah, mencintai Rasul. Loh, mana haramnya? Bapak ngadain maulid, masuk masjid, sholat 2 rakaat, pahala kan? Sholat 2 lagi nunggu ustaz, pahala kan? Dengar ceramah ustaz, berpahala. Sedekah masjid, berpahala. Silaturahmi kita, berpahala. Baca sholawat rame-rame, berpahala. Loh, orang mengumpulkan banyak amal ibadah sunnah, tiba-tiba masuk neraka. Ini di mana dipakai? Kok fikihnya nggak bermain? Tapi nggak dicontohkan Nabi. Loh, bukan Quran juga nggak contohkan Nabi kok. Ya kalau gitu boleh dong kita sholat 3 waktu, kalau subuh 3 rakaat. Sholat itu sudah fix, rukun syaratnya, rakaatnya nggak boleh dirubah. Tapi metode dakwah tidak fix. Kapan mau ceramah, kapan mau sholat sunnah, tahiyatul masjid, silakan. Nggak ada waktu fixnya. Pokoknya selama masjid sholat. Kapan mau sedekah tidak ada fixnya. Mau siang malam sore nggak ada masalah. Kapan mau ceramahnya silakan. Mau habis subuh, mau habis maghrib, silakan, nggak ada waktu fixnya. Beda sholat itu mahdoh, fix dia 2 rakaat, nggak boleh tambah-tambah. Nabi nggak pernah nambah-nambah. Waktu wajibnya sudah ada, rukunnya, rakaatnya sudah ada, rukun wajibnya. Kalau ceramah tabligh akbar kapan? Silakan, siang malam, pagi sore malam. Nabi Nuh pagi siang malam dakwah. Paham nggak Bapak Ibu? Makanya kalau menurut saya, aduh ini keterlaluan ini orang. Mereka kalau paham fikih dengan benar, Pak, hukum yang 5 ini aja selesai ilmunya. Cara berpikirnya gak sesat gitu. Tapi kita nanti yang dipandang sesat. Padahal setelah punya ilmu fikih dasar ini saja, kita kokoh, tahu kita kesesatan mereka. Sama dengan kesesatan Ibnu Uyainah. Ahli ternama hadis sebelum kenal dengan Imam Majah. Kalau gak ketemu Imam Majah, Imam Malik, Imam Hanafi, niscaya kami sesat. Kenapa? Karena dulu kami pikir seluruh sunnah perkataan perbuatan Nabi itu kami kira wajib seluruhnya diikuti. Ternyata tidak. Itulah diurai ulama fikih menjadi 5 hukum mengikuti sunnah itu. Paham ya? Nah, sesudah ini ya diulang-ulang Pak supaya yang sesat. Biar kokoh ilmunya. Ini kan masuk YouTube kan. Ulang-ulang nanti. Nah, ilmu ini pokok Ahlussunnah ini. Makanya ketika mereka keluar dari ini, mereka dikeluarkan dari Ahlussunnah. Ini berhukum nggak pakai Ahlussunnah wal Jamaah, dikeluarin. Di change-nya kan tidak dikeluarin. Kenapa? Karena mereka memang merubah-ubah hukum Islam. Dianggap sunnah beda hukum, sunnah perkataan perbuatan itu bukan hukum. Hukum itu bukan kayak gitu. Hukum itu isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu bagi sesuatu. Hukum itu ada hukumannya. Ya, bukan perbuatan Nabi hukum, perkataan Nabi hukum, enggak. Perbuatan perkataan Nabi, sunnah Nabi itu mengandung hukum, berisi hukum. Kalau perkataan perbuatan Nabi itu terus menerus dikerjakannya, enggak pernah ditinggalkannya, diperintahkannya kita mengikutinya. Kalau enggak kita ikuti, dihancam dengan neraka. Sunnahnya wajib. Wow, gitu. Kalau perbuatan itu dikerjakan Nabi kadang-kadang, kadang ditinggalkannya, kadang tak diperbuatnya, kita pun tak dipaksa kerjakannya. Itu sunnahnya yang sunnah anjuran. Kadang ditinggalkan Nabi. Ya. Begitu cara, itu udah diteliti ulama, ada kaedahnya semua. Bukan sembarang asal mencocok kita, tidak. Pakai kaedah. Baik, saya kira itu saja cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Terima kasih.